Yuk, tanpa basa-basi ini dia alur cerita Kung Fu Panda 2 2011. Cerita Kung Fu Panda 2 diawali dengan flashback yang menceritakan pewaris klan Merak di kota Gongmen bernama Lord Shen yang terobsesi menciptakan senjata dari kembang api. Melihat hal ini, kedua orang tua Lord Shen cemas dan pergi ke peramal untuk menanyakan nasib anaknya di masa depan. Sang peramal melihat kejahatan dalam diri Shen dan kelak akan dihentikan oleh pejuang hitam putih. Tak disangka, Shen menguping dan menafsirkan pejuang hitam putih yang dimaksud adalah panda dan mengambil keputusan untuk membantai seluruh panda di kota Gongmen. Mengetahui perbuatan keji Shen, kedua orang tuanya memutuskan untuk mengasingkan Shen demi kedamaian kota Gongmen. Shen merasa tersingkirkan dan dihianati oleh kedua orang tuanya hingga akhirnya dirinya bersumpah akan menuntut balas dan menguasai seluruh Cina. Kembali ke masa sekarang, Shifu mengajari Po jurus kedamaian batin yang bisa dicapai dengan meditasi selama 50 tahun atau melewati kepedihan dan kemudian bangkit seperti Shifu yang merasa hancur saat Po terpilih menjadi kesatria naga dan kemudian berdamai dengan dirinya sendiri berkat tuntunan dari Master Oogway. Tigress memanggil Po karena ada perusuh di desa pemusik yang ternyata mereka adalah anak buah Shen yang mencari logam untuk dijadikan bahan pembuatan senjata penghancur. Po dan teman-temannya berhasil memojokkan para perusuh, namun tiba-tiba Po tidak sadar saat melihat tanda lingkaran merah pada salah satu perusuh itu. Lalu muncul bayangan masa kecil Po, dan alhasil Po pun terkena pukulan yang mengakibatkan perusuh tersebut berhasil kabur. Setelah kejadian ini, Po memutuskan untuk pulang dan menemui ayahnya yaitu Koh Ping. Po bertanya siapa sebenarnya Po dan dari mana asalnya. Koh Ping memberitahu Po bahwa dulunya Koh Ping menemukan Po yang masih balita di kota pengiriman Loba. Yang intinya, Koh Ping bukanlah ayah kandung Po, namun menyayanginya seperti anaknya sendiri. Sementara itu, di Istana Giok, Shifu mendapat kabar bahwa Master Thundering Rhino, ketua perguruan kungfu kota Gongmen, telah dibunuh oleh Shen. Dan Shen memperingatkan seluruh Master Kungfu untuk bersiap menunggu gilirannya. Kini kota Gongmen dalam kendali Shen tanpa ahli kungfu satupun. Shifu tidak mau menunggu dan memutuskan mengirim Po dan para pendekar untuk membebaskan kota Gongmen dari penjajahan Shen. Di perjalanan, Po bermimpi buruk, namun tidak mau bercerita kepada teman-temannya dan memilih memendamnya sendiri. Sesampainya di kota Gongmen, mereka langsung menuju penjara dan menemui Master Oog dan juga Master Croc untuk meminta bantuan. Namun tak disangka-sangka, ternyata keduanya menolak dengan alasan Shen akan menghancurkan seisi kota jika mereka mencoba memberontak. 3 anak buah Shen menemukan Po di dalam penjara, 2 berhasil dilumpuhkan, 1 berhasil kabur. Po dan pendekar lainnya mengejar anak buah Shen agar tidak melapor dan membuat keadaan menjadi semakin buruk. Ketika Po dan yang lainnya berhasil memojokkan anak buah Shen, ternyata mereka sudah berada di depan istana Shen dan alhasil Po dan teman-temannya ditangkap. Po dan teman-temannya dibawa menghadap Shen. Shen sempat gelisah jika saja Po menyadari perbuatannya membantai klan panda di masa lalu. Namun saat keduanya bertemu, Shen sadar bahwa Po tidak tahu apa-apa tentang tragedi pembantaian panda di masa lalu. Saat Shen menyuruh anak buahnya untuk menembakkan meriam ke arah Po dan teman-temannya, meriam tidak berfungsi. Ternyata, Mantis mematikan subuh yang baru saja dibakar oleh anak buah Shen. Viper segera membebaskan Borgol Tigress dan mereka berhasil menghancurkan meriam yang ada di hadapan mereka. Po bertugas menangkap Shen, namun saat Po melihat warna merah berbentuk bulat di ekor Shen, Po teringat lagi kenangan pahit di masa kecilnya, dan Shen memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Keadaan berbalik, Po dan teman-temannya dikepung anak buah Shen yang menyerang kuil dari berbagai arah. Untungnya mereka berhasil kabur dan menuju penjara tempat Master Oog dan juga Master Croc. Di sini Tigress memutuskan untuk meninggalkan Po karena Po sering tidak fokus akhir-akhir ini. Tigress ingin mengacaukan rencana Shen dengan menghancurkan pabriknya. Po tidak menghiraukan Tigress dan bergerak sendiri menyerang Shen saat berada di pabrik. Hal ini mengakibatkan rencana Tigress berantakan dan berakhir dengan Po hanyut di sungai dan 5 pendekar lainnya tertangkap oleh Shen. Untungnya, Po diselamatkan oleh peramal
dan dibawa ke bekas permukiman para panda. Di sana, Po diberitahu bahwa dulunya klan panda hidup di tempat itu dan dibantai oleh Sen. Po menangkap semua residual energi yang ada di sana dan melihat cerita kelamnya di permukiman itu, hingga akhirnya Po mampu berdamai dengan dirinya dan bisa menguasai jurus kedamaian batin seperti yang dicontohkan Shifu. Po pergi menghadang pasukan Sen yang membawa meriam dengan kapal dan membebaskan teman-temannya. Namun masih saja kekuatan di pihak Sen terlalu besar karena menang jumlah, hingga akhirnya Master Oak dan Croc serta Shifu datang membantu dan mereka pun berhasil memblokir jalan keluar kapal. Di luar dugaan, Sen tak kenal ampun dan menembak tumpukan kapal dan juga anak buahnya yang sedang bertarung melawan Po dan teman-temannya. Po dan teman-temannya terlempar ke laut dan mereka bersandar di serpihan papan sambil memandangi kapal Sen keluar dari teluk. Po menghampiri Tigris yang babak belur dan mendorong papan Tigris agar menepi, lalu Po pergi ke tengah untuk menantang Sen. Po naik ke papan dan memasang kuda-kuda. Saat Sen menembak Po dengan meriam, Po mampu menangkap peluru meriam dan melempar ke arah yang lain. Tak peduli berapa kali Sen menembak Po, meriamnya tak mampu melukai Po, bahkan sebaliknya, bola-bola meriamnya dikembalikan oleh Po ke arah Sen, hingga seluruh armada Sen hancur. Seluruh warga bersorak melihat kemenangan Po. Sesampainya di rumah, Po bercerita kepada Koh Ping bahwa dirinya menemukan bekas permukiman panda di Gongmen, dan kini dia tahu kenapa bisa berakhir di keranjang lobak. Cerita pun diakhiri dengan memperlihatkan ayah Po di permukiman panda rahasia, yang besok kita akan melihatnya di cerita Kungfu Panda seri ketiga.